Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Tubagus Jadi Barkatan. Saya kelas PAI 3P dengan nomor induk mahasiswa 522111843 akan melaksanakan uji kinerja PPG Daljab 2022 di SMA Negeri 8 Bandung, Jawa Barat. Untuk itu saya mohon bimbingan serta kritik dan saran untuk mensukseskan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke, sekarang sebelum kita berdoa, silakan rapikan dulu tempat duduknya ya. Tempat duduknya yang rapi biar nyaman belajarnya. Silakan. Setelah itu setelah semuanya siap, silakan KM untuk pimpin berdoa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa dicukupkan. Sekarang kita supaya semangat ya, belajarnya dipimpin oleh Garir untuk semangat. Silakan. Yo. Tepuk semangat. Absen pintar seperti biasa ya, nanti ada Bapak akan absen untuk kehadiran kalian. Pak absen ya. Adinda hadir. Yang sudah saya pelajari salah satunya itu ada iman kepada kitab yang kita ketahui. Kitab-kitab yang kita ketahui itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Terima kasih. Ayo ya. Yang sudah saya pelajari tentang materi khutbah. Khutbah secara istilah adalah kegiatan ceramah kepada sejumlah orang yang dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kesunahan ibadah. Terima kasih. Akbar. Satu yang sudah saya pelajari yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab yaitu meyakini dengan sepasang hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasul atau nabinya untuk disebarkan wahyunya kepada seluruh umatnya. Yang sudah saya pelajari yaitu materi dakwah. Dakwah adalah kegiatan mengajak seseorang atau bahkan lebih ke jalan Allah dengan cara lisan maupun perbuatan. Pak. Yang sudah saya pelajari di materi pada iman kita kepada Allah yaitu perbedaan suhuf dan kitab. Kalau suhuf itu diturunkan secara lembar-lembaran dan isinya sangat simpel. Kalau kitab diturunkan secara berangsur-angsur dan isinya lebih lengkap daripada suhuf. Ardika. Arik. Hal yang sudah saya pelajari adalah kitab Taurat itu dia berasal dari bahasa Ibrani dan diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Aulia. Yang sudah saya pelajari di materi dakwah yaitu dakwah itu bersifat fardu ain dan metode dakwah itu yang pertama ada bilhal yaitu dengan perbuatan, bilisan dengan perkataan, dan bilqalam dengan tulisan. Azalia. Dari materi Materi yang telah dipelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya
itu mengenai masa kejayaan Islam. Salah satunya itu tentang periodisasi sejarah Islam, di mana terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu adalah periode klasik, mulai dari 650 sampai 1250 Masehi, di mana di periode ini itu terdapat fase ekspansi, integrasi dan juga disintegrasi. Lalu yang kedua itu di sini ada periode pertengahan, dimulai dari 1250 sampai 1800 Masehi, ditandai dengan fase kemunduran umat Islam dan juga fase munculnya ketiga kerajaan besar. Dan yang terakhir itu ada periode modern, di mana periode modern itu merupakan periode kebangkitan umat Islam. Sekarang sebelum kita mulai kepada pembelajaran, silakan Al-Qur'annya dibuka ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sekalian, untuk materi hari ini yaitu berkenaan tentang Islam pada masa kejayaan, yaitu ada terbagi dari periodisasi, kemajuan Islam pada masa klasik, kemajuan Islam, dan selanjutnya tentunya kita akan menelaah masa kejayaan Islam dan bagaimana Islam akan bangkit kembali. Ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini adalah pertama, mendeskripsikan perkembangan peradaban Islam pada abad pertengahan atau Islam pada masa kejayaan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam pada abad pertengahan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam pada abad pertengahan, dan terakhir menjelaskan hikmah dari perkembangan Islam pada abad pertengahan atau pada masa kejayaan. Tapi sebelumnya kita kuis dulu ya. Siapkan buku tulis PAI ya, sudah ya. Siapkan alat tulis kalian dan tentunya jangan lupa baca Bismillah. Oke. Dari cangkir tersebut mana yang pertama penuh? 5. Oke. Ada yang lain lagi? 5. Ya, kenapa 5? Oke. Yang 7 tertutup, yang 9 tertutup, yang keempat tutup. Pasti otomatis yang akan penuh itu adalah cangkir nomor 5. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya pintu mana yang aman untuk digunakan? Pertama, ya, untuk yang pintu pertama ini ketika kita keluar pasti akan ditembak tuh sama mafia, ya, nggak tahu mafia atau apa itu, ya. Terus kedua, kalau kita keluar dari pintu kedua, kita akan dimakan oleh singa yang hampir 1 tahun kelaparan, ya. Terus yang ketiganya yaitu ketika kita keluar kita akan terbakar oleh api tersebut. Nah, oleh sebab itu mana pintu yang paling aman? Ya? Kenapa yang singa? Karena 1 tahun sudah mati duluan. Oke, karena 1 tahun sudah tidak kelaparan. Ya, oke, kasih plus lagi buat kalian.
sekarang serius ya. Oke, boleh siapa yang mau membacakan? Boleh, silakan. Upaya besar peradaban Islam dalam bidang sains mencapai puncaknya pada masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun berusaha melakukan pencarian pengetahuan secara sistematis dan besar-besaran ke berbagai pusat pengetahuan di seluruh dunia dengan mengirimkan sarjana-sarjana terbaik untuk belajar maupun membeli ribuan manuskrip ilmu pengetahuan. Al-Ma'mun juga menyuruh para penerjemahnya untuk menerjemahkan beribu-ribu buku terbaik berbahasa Yunani, Persia, dan Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Upayanya ini sangat penting selain karena ilmu-ilmu Yunani bisa berkembang. Al-Ma'mun juga menjaga agar ilmu-ilmu ini tidak hilang karena di Eropa semuanya nyaris hampir hilang dalam zaman ke-8. Pemeliharaan ilmu Yunani ini nantinya bisa dipelajari oleh bangsa Eropa pada masa Renaissance, masa kebangkitan Eropa. Oke, terus lanjut. Al-Ma'mun sangat mencintai buku, bahkan membayar penerjemah dengan emas seberat buku yang diterjemahkannya itu. Ada juga cerita menarik lainnya. Pada suatu saat, Al-Ma'mun berhasil memenangi perang dari kerajaan Romawi. Salah satu syarat perdamaiannya adalah bahwa sang raja Romawi akan membolehkan para ulama Al-Ma'mun untuk menerjemahkan buku-buku yang ada di perpustakaan Raja Romawi itu. Al-Ma'mun menunjukkan bahwa buku sama berharganya dengan kemenangan dalam sebuah peperangan. Nah, dari wacana tersebut, faktor apa yang menjadikan Islam unggul dalam segala bidang kehidupan pada abad pertengahan? Cum, boleh? Silakan sambil berdiri. Jadi faktor yang menjadikan Islam unggul dalam segala bidang kehidupan pada abad pertengahan itu yaitu mengutamakan ilmu pengetahuan dari apapun maupun berupa materi atau apapun itu. Gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Boleh, silakan sambil berdiri. Selain salah satunya itu Pak, menambahkan juga selain dari faktor mencintai ilmu pengetahuan dan juga ada juga kegigihan dan juga kegigihan dalam meraih tujuannya kayak gitu Pak. Oke. Jadi, Mutiara? Boleh, silakan. Sama juga, mungkin kurang lebih sama Yumna sama Devri. Cuman mungkin kalau misalnya aku itu mungkin ulama itu mementingkan dan ingin bermanfaat untuk banyak orang dan generasi yang akan datang gitu Pak. Oke, kasih plus buat teman kalian yang sudah menjelaskan dan menjawab dari apa yang sudah Bapak sajikan. Oke, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, kita akan tentunya tahu materi yang sudah Bapak pelajari atau kita pelajari bersama sebelumnya. Siapa yang mau menjelaskan tentang materi yang sebelumnya? Boleh ciumkan tangannya. Boleh, silakan. Berarti tentang apa? Tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Silakan. Boleh, silakan Mutiara. Sambil berdiri Mutiara. Jadi untuk khutbah sendiri itu merupakan memberikan nasihat dalam kegiatan ibadah, di mana itu ada di sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Syarat di sini juga saya menuliskan tentang syarat-syarat khatib, di mana itu adalah Islam, balik, berakal sehat, dan mengetahui lebih tentang ilmu agama. Selain itu juga saya mempelajari tentang rukun khutbah. Itu ada 6. Yang pertama adalah membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, terus berdoa pada khutbah kedua. Mungkin itu semuanya. Sekarang jadinya di silakan untuk pretestnya 947 721 di Quizzes. Ya. Silakan. Oke, selesai ya semuanya pretestnya. Oke, kita lanjut ke materi berkenaan tentang Islam pada masa kejayaan. Namun Bapak akan menampilkan sebuah sajian film
yang tentunya akan kita analisis dari apa yang disebut dengan Islam pada masa kejayaan dihubungkan dengan film tersebut. Ya. Ya. Kita akan dibagi ke dalam 6 kelompok ya. 6 kelompok berarti berhitung dari 1 sampai 6 ya. Oke. Dimulai dari sini terlebih dahulu. 1, 2. Nah, oke. Kelompok 1 sebelah sini ya dirapikan gitu ya. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Silakan. Ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik setiap kelompok 1 lembar ya. Nanti kalian akan isi dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan tentang Islam pada masa kejayaan. Oleh kalian lihat juga buka materi di buku paketnya. Terus kita analisis dengan keadaan Islam pada masa sekarang. Apakah mampu untuk menjadi Islam pada masa kejayaan pada waktu itu ataukah bagaimana? Silakan. Silakan. Kita kelompok 6, nomor 1 yaitu mengapa umat Islam kalah bersaing dengan umat lain. Oke. Mengapa umat Islam kalah bersaing dengan umat lain? Silakan, boleh. Kelompok siapa dulu? Silakan. Boleh. Sambil berdiri. Siapa? Oke, berdiri. Silakan. Boleh. Sebutkan namanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Bonavicius Alfi Satria. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Tadi mengapa umat Islam bisa kalah saing dengan umat yang lain. Yang pertama itu karena pada periode pertengahan umat Islam itu mengalami kemunduran yang besar karena ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu kayak ada korupsi dan lain-lain. Lalu faktor eksternalnya itu diserang oleh bangsa Timur. Lalu juga karena umat Islam yang sudah bertebaran di mana-mana, termasuk di daerah Eropa, maka bangsa Eropa juga mulai belajar dari orang-orang Islam yang tersisa di bagian-bagian negara Eropa itu. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi kelompok lain silakan untuk menambah poinnya, silakan. Boleh. Pak. Boleh, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Yumna Fatana Kausar, absen 36. Menambahkan dari Bona tadi, selain faktor-faktor tersebut, ada juga faktor internal lainnya, yaitu merupakan beberapa umat Islam itu melakukan taklid atau fanatik terhadap agama Islam, sehingga itu juga menyebabkan konflik dan juga menyebabkan kemunduran dari agama Islam, kajian agama Islam. Selain itu juga pada saat itu sempat juga dihentikan untuk kegiatan menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, sehingga itu juga memperlambat perkembangan ilmu pengetahuan dan itu menjadi salah satu faktor kemunduran agama Islam. Oke, ada tanggapan atau yang tidak setuju dengan pendapat Yumna atau Bona? Silakan. Silakan. Oke. Kita kasih plus buat selanjutnya. Silakan untuk kelompok 5. Silakan. Pertanyaannya, sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abaniyah.
Abasyah. Abasyah. Oke. Silakan kelompok 6 untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 5. Silakan. Boleh, silakan. Oh, boleh, silakan. Perkembangan Islam di zaman Bani Abbasiyah itu dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, terus juga di bidang ekonomi sama arsitektur, sosial dan bidang militer. Ya. Oke, itu silakan tanggapannya. Ada pertanyaan kembali atau menyanggah? Oke, sudah. Ada yang lain silakan. Boleh? Oke, selanjutnya silakan kelompok 4. Silakan. Pertanyaan dari kita nomor 1, apa faktor penyebab umat Islam saat ini tidak haus ilmu seperti umat Islam pada masa kejayaan Islam? Kenapa pada masa sekarang Islam tidak haus ilmu seperti halnya pada masa kejayaan Islam ya, pada abad pertengahan? Silakan. Kelompok mana? Oke, bebas. Silakan. Ayo. Kenapa Islam pada masa sekarang tidak haus ilmu seperti halnya Islam pada masa kejayaan? Oke, silakan. Jadi didasari oleh banyak kaum bahwa pendidikan Islam tertinggal dalam pengembangan iptek karena banyak umat Islam yang meninggalkan pesan-pesan yang disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Penyebab lainnya ialah karena banyak umat Muslim yang terlibat konflik internal, yaitu konflik politik dan ideologis. Oke. Masa kejayaan Islam, tapi kita bisa ngerasain dampak dari masa kejayaan Islam itu, contohnya Al-Khawarizmi dari matematikanya, terus Al-Ghazali dari kesehatan dan kedokterannya, gitu Pak. Paling terima kasih. Bahkan orang udah punya itu ya, ketentuan nilainya intinya membahagiakan ya. Itu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan kita beres-beres terlebih dahulu ya, beres-beres baik yang tadi bisa pertama dulu ya. LKPD-nya silakan dikumpulkan. LKPD yang tadi dikumpulkan. Satu kelompok lagi. Oke, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Untuk minggu depan tentunya kita juga harus persiapkan di rumah, boleh baca artikel-artikel berkenaan tentang Islam pada masa kejayaan atau pada saat ini, sehingga minggu depan kita di pertemuan berikutnya akan menganalisis kembali sejauh mana perkembangan Islam pada masa sekarang yang tentunya harus hebat lagi dilihat dari faktor internal. Islam itu adalah agama dakwah dan Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat kasus yang kemarin bom bunuh diri yang ada di daerah kita di Kota Bandung, itu bukan mencerminkan orang Islam. Islam nggak seperti itu, ya. Islam itu berkasih sayang kepada siapapun, ya. Nah, oleh sebab itu dengan melalui materi Islam pada masa kejayaan, Islam harus gaya. Itu saja. Silakan sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini, boleh kita tepuk semangat kembali ya. Garil, kita tepuk semangat kembali. Garil, silakan. Tepuk semangat. Semangat.
Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat semuanya.